Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini kita akan membahas mengenai identifikasi bangunan sejarah pada Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Kabupaten Kampar. Observasi ini atau identifikasi ini membahas tentang bagaimana membedakan bagian bangunan masjid yang masih asli peninggalan sejarah dengan bagian yang masih mengalami ataupun yang sudah mengalami renovasi ataupun penambahan bangunan baru. Melalui identifikasi ini, kita berharap bahwa kita dapat memahami nilai sejarah yang terdapat pada Masjid Jami Air Tiris ini, serta kita dapat menjaga keaslian dan kelestariannya sebagai salah satu warisan budaya yang penting yang terletak pada Kabupaten Kampar. Baik, selanjutnya yaitu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada slide ini berisi tentang identitas saya sebagai penyusun. Nama saya Muhammad Revi dengan NIM 250511011184 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Objek identifikasi saya yang saya angkat yaitu mengenai Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan tema identifikasi bangunan sejarah dan non-sejarah. Baik, kita memasuki selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari identifikasi yang saya lakukan. Masjid Jami Air Tiris merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena dibangun pada abad ke-19 dan hingga kini masih berfungsi aktif sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat sekitar. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga mencerminkan sebuah identitas masyarakat Melayu yang sangat kuat, baik dari segi arsitektur maupun nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Keunikan Masjid Jami Air Tiris ini dapat kita lihat dari bentuk bangunannya yang memadukan unsur arsitektur tradisional Melayu dengan pengaruh Timur Tengah dan juga Tionghoa. Adapun ciri khas seperti atap tumpang tiga, penggunaan material kayu, serta ukiran tradisional menjadi bukti bahwa masjid ini merupakan peninggalan sejarah yang memiliki makna mendalam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah jamaah, beberapa bagian masjid telah mengalami renovasi dan penambahan bangunan baru. Misalnya pada bagian serambi, tempat wudhu ataupun fasilitas penunjang lainnya yang dibangun untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini. Akibatnya, muncul perbedaan antara bagian bangunan yang masih asli peninggalan sejarah dengan bagian yang sudah mengalami perbaruan ataupun bersifat modern. Oleh karena itu, dalam identifikasi ini, alasan dilakukan identifikasi yaitu untuk mengetahui bangunan sejarah dan non-sejarah pada kompleks Masjid Jami Air Tiris. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian mana yang masih mempertahankan bentuk asli dan bagian mana yang sudah mengalami perubahan. Dengan demikian, hasil identifikasi ini dapat menjadi dasar dalam upaya pelestarian maupun perawatan ataupun perkembangan pada masjid agar nilai sejarah dan warisan budayanya tetap terjaga dengan baik di tengah arus globalisasi perkembangan zaman ini. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki pada bagian bangunan asli peninggalan sejarah yang terdapat pada Masjid Jami Air Tiris. Pada bagian ini sangat penting karena menunjukkan keaslian dan nilai sejarah dari masjid yang sudah berdiri sejak abad ke-19 ini. Meskipun telah beberapa kali mengalami perawatan ataupun penyesuaian, masih ada beberapa bagian bangunan yang dipertahankan dalam bentuk aslinya, seperti struktur utama, bahan bangunan, ataupun bentuk arsitekturnya yang khas dengan gaya Melayu tradisional. Melalui pengamatan langsung di lapangan, bagian-bagian inilah yang menjadi bukti nyata warisan budaya sejarah Islam di wilayah Kampar, Provinsi Riau. Pada slide berikutnya akan saya jelaskan satu persatu bagian bangunan yang masih asli peninggalan sejarah, dimulai dari dinding masjid, kemudian bagian lantainya, atapnya, tiangnya, dan yang lain sebagainya yang masih menggunakan bahan kayu dan teknik konstruksi tradisional. Baik, kita memasuki bagian yang pertama,
yang masih asli peninggalan sejarah, yaitu bagian dinding Masjid Jami Air Tiris. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari juru bicara masjid tersebut dan juga dari sebuah buku yang berjudul Masjid Jami Air Tiris yang saya beli langsung dari masjid tersebut. Menurut informasi yang saya dapat, dinding masjid ini masih menggunakan bahan kayu asli yang merupakan material utama sejak masjid ini pertama kali dibangun pada abad ke-19. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu pilihan yang sangat kuat dan tahan lama, sehingga meskipun sudah berusia lebih dari 100 tahun, dindingnya masih kokoh hingga saat ini. Keunikan dinding masjid ini terletak pada ukiran-ukiran khas Melayu yang memiliki makna simbolis dan juga filosofis. Di antara motif yang terdapat pada dinding masjid adalah motif bunga matahari, daun melingkar, anyaman terawang, gasyong, pucuk rebung, dan bunga manggis. Dan teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Setiap motif memiliki arti tersendiri. Misalnya pada motif pucuk rebung melambangkan pertumbuhan dan juga semangat hidup masyarakat Melayu Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama. Selanjutnya motif bunga matahari menggambarkan keteguhan iman yang selalu mengarah kepada cahaya dan kebenaran. Selanjutnya yaitu motif anyaman terawang yang melambangkan keterbukaan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Bagian bangunan sejarah berikutnya yaitu bagian yang masih asli peninggalan sejarah dari Masjid Jami Air Tiris, merupakan kayu rasu, ambang, dan bendul. Ketiga komponen ini memiliki peran penting dalam struktur bangunan masjid tersebut. Kayu rasu berfungsi sebagai pengikat antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya itu, sehingga bangunan ini tetap kokoh meskipun tidak menggunakan paku. Semua sambungan dilakukan dengan sistem pasak kayu tradisional yang menjadi ciri khas arsitektur Melayu masa lampau. Kemudian kayu ambang digunakan pada bagian atas dan bawah bukaan pintu serta jendela. Fungsinya untuk memperkuat konstruksi dan juga menjaga bentuk agar tidak mudah berubah. Sementara itu, bendul adalah bagian pembatas antara lantai dengan pintu masuk yang juga masih terbuat dari kayu asli sejak pertama kali masjid ini dibangun. Jadi teman-teman, masjid ini dibangun tanpa sebuah paku. Hingga saat ini masjid ini masih berdiri kokoh tanpa menggunakan paku. Nah teman-teman, berdasarkan catatan dalam buku sejarah masjid yang saya baca ini dan juga informasi yang saya dapatkan dari juru bicara masjid tersebut, kayu yang digunakan untuk ketiga bagian ini merupakan kayu kulim dan juga kayu meranti merah. Dua jenis kayu keras ini merupakan kayu yang tahan terhadap rayap dan cuaca yang basah ataupun lembab. Karena itu sampai sekarang struktur kayunya masih utuh dan sangat kuat, meskipun sudah berusia lebih dari 1 abad. Keaslian bagian rusuk, ambang, dan juga bendul ini menjadi bukti kehebatan tukang tradisional Melayu tempo dulu yang membangun masjid ini tanpa menggunakan teknologi modern, namun masih mampu menghasilkan bangunan yang tahan lama dan juga bernilai sejarah tinggi. Baik, selanjutnya yaitu bagian yang penting dari struktur masjid ini Masjid Jami Air Tiris, yaitu tiang-tiang penyangga. Masjid ini berdasarkan buku yang saya baca juga dan juga berdasarkan sumber literatur ataupun sumber secara langsung dari juru kunci masjid tersebut. Masjid ini memiliki 40 tiang utama yang berfungsi untuk menopang seluruh bangunan, termasuk atap bertingkat 3 yang menjadi ciri khas arsitekturnya. Semua tiang ini masih merupakan tiang asli peninggalan awal pembangunan masjid, dibuat dari kayu kulim dan juga kayu merbau. Dua jenis kayu keras ini terkenal kuat dan juga tahan lama. Tiang-tiang tersebut tidak ditanam langsung ke dalam tanah, tetapi diletakkan di atas sebuah batu sebagai alas tiang tersebut. Tujuannya agar kayu tidak cepat lapuk akibat kelembapan tanah, sekaligus memperkuat sistem pondasi tradisional khas bangunan Melayu. Tiang-tiang ini tersusun secara sistematis dan juga terhubung dengan balok-balok kayu pengikat di bagian atas dan juga bagian bawah, tanpa menggunakan paku, logam maupun besi. Semua sambungan memakai teknik pasak kayu tradisional. Teknik pasak ini merupakan teknik yang menyambungkan kayu yang satu dengan kayu yang lainnya dengan sistem kunci.
Gitu ya teman-teman. Jadi menunjukkan keahlian tukang pada masa itu dalam pembangunan struktur yang kokoh dan juga teknologi yang sederhana. Nah, uniknya lagi nih, keberadaan 40 tiang penyangga ini tidak hanya berfungsi secara struktural saja, tetapi memiliki makna filosofis yang mana dalam pandangan masyarakat setempat, jumlah tiang yang 40 yang menyanggah bangunan masjid tersebut merupakan salah satu syarat sholat Jumat, yang mana pada masyarakat setempat sholat Jumat tidak boleh kurang dari 40 orang. Jadi minimal 40 orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, tiang ini tuh diibaratkan ke dalam filosofis sholat Jumat, teman-teman. Pada bangunan bagian peninggalan sejarah selanjutnya, yaitu tak kalah penting dari struktur bangunan Masjid Jami Air Tiris, adalah di antara 40 tiang penyanggah tadi, teman-teman, terdapat 4 tiang utama yang berada di tengah bangunan masjid tersebut, yang mana 4 tiang ini memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai penopang utama atap tumpang 3, sekaligus menjadi simbol kekuatan dan juga keutuhan bangunan. Dari keempat tiang ini, satu di antaranya memiliki ukiran lafaz Arab yaitu basmalah, dan satu lagi memiliki ukiran dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ukiran ini bukan sekedar hiasan ya teman-teman, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Basmalah melambangkan niat suci dan juga keberkahan, sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi pengingat agar setiap kegiatan di dalam masjid diawali dengan nama Allah. Tiang-tiang ini juga dibuat dari kayu kulim asli, bahan yang sama dengan tiang-tiang penyanggah yang lainnya, dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Selain berfungsi secara struktural, keempat tiang ini juga menjadi pusat orientasi ruang dalam masjid ini, tempat jamaah berkumpul dan juga menjadi titik tengah dari keseluruhan tata letak bangunan. Keberadaan ukiran kaligrafi pada tiang ini menunjukkan pengaruh seni ukir Melayu dan juga nilai religius masyarakat Air Tiris yang sangat kuat. Baik teman-teman, seperti gambar yang kita lihat pada slide yang saya tampilkan, banyak yang mengira bahwa tulisan ataupun ukiran yang terdapat pada tiang tersebut timbal balik atau bolak balik ya teman-teman, tetapi itu bukan. Jadi seniman yang mengukir ini tuh menamakan ukiran ini yaitu ukiran bayangan. Jadi cara kita membacanya itu, kita tutup kalimat yang berada di sebelahnya. Itu kan teman-teman terdapat 2 kalimat yang saling berdampingan seperti ini ya teman-teman. Jadi salah satu di antara kalimat itu kita tutup sebelahnya, bukan menutup atas dan bawah, tetapi kita tutup samping kiri ataupun samping kanan. Kita pilih salah satu, maka kalimat itu akan bisa dibaca. Nah, ukiran ini disebut dengan ukiran bayangan. Adapun filosofis ataupun makna lain dari tiang-tiang yang ada di masjid tersebut, berdasarkan dari buku yang saya baca, 4 buah tiang penyangga yaitu menandakan 4 jinih, dan juga 12 tiang pengapit menandakan ninik mama yang ada di 12 kenegarian Air Tiris, serta 20 buah tiang keliling berarti 20 buah banjau yang terdapat pada Air Tiris. Banjau ini merupakan sebuah daerah-daerah ya teman-teman yang ada di kenegarian Air Tiris pada waktu itu. Selanjutnya itu ada 4 buah tiang mihrab yang menandakan 4 sudut penghunian. Adapun tiang yang memiliki ukiran ataupun kaligrafi yang dengan bacaan basmalah itu tidak hanya diukir semena-mena, tetapi ada kejadian di balik ukiran tersebut. Nah, berdasarkan cerita yang saya dapatkan dari juru bicara dan juga dari buku yang saya baca, di situ dijelaskan bahwa kayu yang memiliki ukiran basmalah tersebut itu dicari di banjau sawah namanya teman-teman. Jadi sawah itu nama sebuah daerah yang berada di kenegarian Air Tiris pada waktu itu. Nah, kayu ini dicari pada banjau sawah ataupun pada daerah sawah pada saat itu. Jadi beberapa orang masyarakat pergi berjalan ke sana, ke daerah itu untuk mencari kayu tersebut. Dari kejauhan, masyarakat melihat kayu itu tidak jauh dari tempat mereka berdiri pada saat itu. Tetapi lama-kelamaan semakin didekat,
kayu tersebut semakin menjauh. Nah, itu keunikannya teman-teman berdasarkan cerita yang saya dapat. Jadi masyarakat ini semakin mendekati kayu tersebut, maka kayu tersebut semakin jauh, dan sampai waktu itu pada waktu sore ataupun menjelang maghrib. Jadi para masyarakat tersebut memutuskan untuk tidur di dekat pohon kayu tersebut selama 1 malam. Nah, keesokan harinya setelah mereka bangun, kayu tersebut menghilang dari pandangan mereka, teman-teman. Jadi kayu tersebut sudah tidak terlihat lagi. Nah, masyarakat ini memanggil tokoh masyarakat yang merupakan seorang pelopor pembangunan Masjid Jami ini, yang bernama Datu Ongkumudo Songkal. Nah, Datu Ongkumudo Songkal ini merupakan seorang tokoh agama di daerah setempat yang merupakan pelopor dari pembangunan masjid ini. Nah, setelah masyarakat ini memanggil Datu Ongkumudo Songkal tadi, Datu Ongkumudo Songkal tadi membaca doa dan juga sholawat serta mengucapkan kalimat basmalah, sehingga ketika pohon itu didekati kembali oleh masyarakat dan pohon itu bisa untuk ditebang dan tidak menjauh lagi, teman-teman. Ini merupakan cerita dari juru bicara masjid tersebut yang saya dapatkan. Adapun setelah pohon itu ditebang lalu ditarik ke lokasi pembangunan masjid tersebut dan diukirlah kalimat basmalah oleh Datu Ongkumudo Songkal itu sendiri pada kayu tersebut, yang mana pada saat pencariannya memiliki keanehan ataupun kisah-kisah mistis gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pada tiang yang ada kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, tiang ini berdasarkan di buku yang saya baca, tiang tersebut dicari di Banjau Tanjung Boli ataupun daerah Tanjung Boli. Nah, kisah pada tiang ini yaitu ketika Banjau ini dicari oleh masyarakat di daerah Tanjung Boli tersebut, pada kayu itu terdapat sarang lebah yang dari ceritanya cukup besar ya, teman-teman. Jadi masyarakat tidak bisa menebang sembarangan. Lalu masyarakat kembali memanggil Datu Ongkumudo Songkal untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, Datu Ongkumudo Songkal ini juga sebelum menebang pohon tersebut membaca doa dan juga bacaan-bacaan yang lainnya untuk mengusir lebah tersebut. Lalu Datu Ongkumudo Songkal itu mengambil sarang lebah dari pohon tersebut dan dipindahkan ke pohon yang lain. Nah, dari cerita yang saya dapat, lebah ini tidak menggigit sama sekali, teman-teman, pada saat dipindahin. Jadi dengan mudah para pekerja atau masyarakat mengambil kayu tersebut dan ditarik ke lokasi pembangunan masjid. Nah, pada saat pendirian tiang terakhir di antara 4 tiang utama tadi, itu terjadi keanehan lagi, teman-teman. Jadi pada saat penegakan tiang pertama, pada penegakan tiang pertama di antara 4 tiang tersebut, tiangnya sudah ditarik oleh beberapa masyarakat yang ada di tempat tersebut dan juga dikomando oleh Datu Ongkumudo Songkal. Pada saat penarikan tiang tersebut tidak bisa berdiri. Jadi masyarakat sekitar beranggapan bahwa, ataupun Datu Ongkumudo Songkal tersebut beranggapan bahwa ada kejanggalan pada masyarakat yang melihat proses pembangunan tersebut. Lalu Datu Ongkumudo Songkal melihat kepada 2 orang asing ataupun orang Belanda pada saat itu yang menyaksikan pembangunan masjid tersebut di daerah air tiris itu. Jadi Datu Ongkumudo Songkal ini langsung menghampiri mereka dan juga mengatakan bahwa mereka tidak baik untuk berada di tempat ini karena pembangunan ini sedikit berbahaya bagi orang lain. Jadi dimohon kepada orang asing tersebut, 2 orang asing tersebut untuk menjauh dan meninggalkan tempat ini. Nah, seperti itulah kira-kira yang dibilang Datu Ongkumudo Songkal kepada
dua orang asing tersebut. Setelah dua orang asing tersebut pergi, maka berdirilah tiang tersebut. Jadi itu merupakan sedikit kisah yang saya tangkap dari pendirian tiang pertama Masjid Jami Air Tiris tersebut. Nah, selanjutnya itu bagian masjid yang masih disebut peninggalan sejarah, yaitu ada namanya takau, teman-teman. Takau ini merupakan tempayan yang besar ataupun sebuah tempayan ya teman-teman yang besar yang terbuat dari batu keramik, yang mana menurut cerita masyarakat setempat, takau ini digunakan saat proses penegakan tiang masjid pada masa pembangunan dahulu. Pada waktu itu masyarakat bersama-sama mengumpulkan beras ataupun hasil perkebunan mereka, hasil pertanian mereka pada takau ini teman-teman, sebagai bentuk sedekah dan juga gotong royong. Beras tersebut kemudian dimasak bersama-sama dan juga dimakan bersama-sama setelah pekerjaan pembangunan masjid itu selesai. Jadi hal ini sebagai tanda rasa syukur dan kebersamaan mereka pada pembangunan masjid tersebut. Selain nilai sejarahnya, keberadaan takau ini juga menjadi simbol semangat persatuan dan juga tradisi tolong-menolong masyarakat Air Tiris dalam membangun rumah ibadah Masjid Jami Air Tiris ini. Hingga kini takau masih disimpan di dalam masjid sebagai bukti bahwa warisan budaya dan sejarah berdirinya Masjid Jami Air Tiris ini. Nah teman-teman, sebenarnya takau ini ada dua ya teman-teman. Jadi sekarang sisa satu, karena menurut cerita yang saya dapat dari buku dan juga juru bicara masjid tersebut, takau yang satu lagi itu dimaling dan sampai sekarang masih belum diketahui siapa yang maling takau tersebut. Nah, kebetulan teman-teman, pada saat mereka maling, takau itu jatuh di bawah tangga sehingga pecah dan malingnya kabur. Yang pada saat itu, yang mana takau ini terbuat dari keramik ya teman-teman. Jadi ketika ia jatuh maka ia akan terurai dan tidak bisa dipulihkan kembali. Nah, pada saat ini takau ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kotak infak ya teman-teman, yang berada di dalam masjid tersebut. Selanjutnya yaitu benda peninggalan sejarah yang ada di halaman Masjid Jami Air Tiris, yaitu terdapat sebuah batu yang berbentuk kepala kerbau nih teman-teman, yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Teman-teman bisa lihat pada foto ataupun gambar yang saya tampilkan pada slide. Batu ini dulunya hendak digunakan sebagai sondi teman-teman. Sondi itu batu yang diletakkan di atas tanah, dan di atas tanah itu diletakkan batu, dan di atas batu itu diberdirikan atau ditegakkan tiang-tiang penyangga masjid tadi teman-teman. Tadi terdapat 40 tiang kan, jadi terdapat juga 40 batu sebagai penyenggah tiang tersebut. Nah, batu ini juga dulunya hendak dijadikan sebagai batu sondi ataupun tapak dasar tiang bangunan masjid tersebut teman-teman. Namun pada proses pembangunannya batu tersebut tidak jadi dipakai, karena menurut cerita yang saya dapatkan teman-teman dari buku dan juga juru bicara tadi, pada saat hendak diletakkan di atas tanah dan hendak diletakkan di atas batu itu sebuah tiang, yang mana batu ini bergeser teman-teman, tanpa digeser oleh siapapun. Jadi pada saat pembangunan, masyarakat yang membangun bangunan tersebut terheran kenapa batu ini bisa bergeser sendiri gitu. Jadi sesuai arahan dari Datu Ongku Mudo Songkal tadi, batu ini tidak jadi dipakai dan diasingkan terlebih dahulu. Jadi pada saat diasingkan dan juga pembangunan masjid ini selesai, batu ini tidak dibuang teman-teman, namun dibiarkan di tanah masjid tersebut, karena menurut Datu Ongku Mudo Songkal batu ini memiliki mistis ataupun keanehan. Jadi pada saat musim kekeringan teman-teman, menurut cerita yang saya dapat pada saat itu terjadi musim kekeringan, yang mana pada saat musim kering tersebut batu ini mengaum selayaknya kerbau mengaum teman-teman. Jadi saat musim kering datang, musim kemarau, batu ini mengaum sesekali teman-teman. Jadi masyarakat heran, dan juga batu ini berpindah-pindah teman-teman.
terkadang dia pindah ke bawah bangunan masjid, dan juga terakhir kali dia pindah ke dalam sebuah sumur yang ada di dalam masjid tersebut, teman-teman, yang ada di area masjid tersebut, tanpa ada satu orang pun yang memindahkan batu yang berbentuk kepala kerbau ini. Dan juga terakhir kali batu itu keluar dari sumur tersebut, yang mana sumur ini kedalamannya 17 meter kalau nggak salah ya teman-teman. Jika salah mohon dikoreksi. Jadi batu ini keluar dari sumur tersebut dan pindah ke sebuah bak atau kolam seperti yang teman-teman lihat pada foto tersebut. Dia pindah sendiri teman-teman, tanpa ada yang memindahkan. Dan sampai sekarang batu itu berdasarkan cerita yang saya dapat sudah tidak mengaum lagi dan juga sudah tidak berpindah-pindah tempat. Tetapi batu ini hanya bertukar posisi teman-teman. Terkadang dia menghadap ke arah kiblat dan juga bergeser ke utara, timur, dan barat, dan lain sebagainya. Dia hanya bergeser atau berpindah arah saja, tidak berpindah tempat. Begitu menurut cerita yang saya dapat teman-teman. Nah, batu kepala kerbau ini juga dipercaya memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan semangat pengorbanan dan kekuatan mendirikan rumah ibadat tersebut. Keberadaannya hingga kini itu dipercaya sebagai, kan batu tadi di dalam sebuah bak ya teman-teman yang berisi air, sampai sekarang airnya tuh tidak pernah kering karena diisi pakai keran ya teman-teman. Nah, air rendaman kepala kerbau ini ataupun batu kepala kerbau ini tuh dipercaya untuk menyembuhkan penyakit ya teman-teman. Namun ini itu hanya sebagai perantara saja, tidak mutlak batu ini menyembuhkan penyakit. Jadi masyarakat setempat percaya bahwa air yang diminum ataupun dimandikan dengan orang yang dimandikan dengan air rendaman kepala kerbau tersebut akan sembuh dari berbagai penyakit selagi dia taat kepada perintah agama dan juga berdoa minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi air ini sampai sekarang masih dianggap sebagai obat untuk segala penyakit, namun itu hanya perantara saja. Selanjutnya itu teman-teman, di dalam Masjid Jami Air-Tiris tersebut terdapat dua mimbar, yaitu mimbar imam dan mimbar khatib, yang merupakan masih diakui sebagai peninggalan sejarah, yang mana mimbar ini digunakan pada saat khutbah dan juga saat pengajaran agama. Mimbar ini diwakafkan oleh orang yang bernama Engku Said, yang mana Engku Said ini berasal dari Malaysia dan pada masa itu dibuat di negara Singapura. Desainnya menunjukkan perpaduan seni ukir Melayu klasik dengan sentuhan arsitektur Islam yang sangat indah. Terbuat dari kayu pilihan dengan ukuran yang halus, warna keemasan, mimbar ini menjadi simbol kehormatan bagi imam dan khotib yang menyampaikan pesan keagamaan. Selain fungsi ibadah, mimbar ini juga menjadi bukti sejarah hubungan erat masyarakat Kampar dengan dunia Melayu di luar negeri. Hingga kini mimbar tersebut masih digunakan dan dirawat dengan baik sebagai warisan budaya keagamaan yang sangat berharga pada Masjid Jami Air-Tiris. Selanjutnya teman-teman, seiring berjalannya waktu, Masjid Jami Air-Tiris telah mengalami beberapa renovasi untuk menyesuaikan kebutuhan jamaah yang semakin meningkat. Bagian-bagian bangunan yang termasuk non-sejarah adalah hasil dari proses perbaikan dan juga penambahan yang dilakukan setelah masa awal pendirian masjid. Renovasi ini mencakup penambahan serambi, tempat wudhu, dan lain sebagainya yang sebelumnya ada pada bangunan asli. Semua perubahan ini dilakukan tanpa mengubah bentuk utama dan juga nilai sejarah masjid, agar keaslian arsitektur kayu serta struktur tradisionalnya tetap terjaga. Upaya renovasi ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam melestarikan warisan sejarah sekaligus memastikan masjid tetap nyaman dan layak digunakan hingga kini. Yang pertama yaitu fasilitas terapi ikan yang terdapat di halaman depan masjid tersebut. Fasilitas terapi ikan ini merupakan salah satu bagian non-sejarah yang mana bangunan ini dibangun di lingkungan Masjid Jami Air-Tiris. Pembangunannya dilakukan pada awal tahun 2025 dan dibiayai melalui dana desa. Tujuan utama pembangunan kolam terapi ikan ini adalah untuk menarik minat wisatawan religi, sekaligus juga memberikan sarana rekreasi dan juga relaksasi bagi pengunjung
setelah beribadah di masjid ini. Selain menjadi daya tarik baru, fasilitas ini juga memperkuat peran Masjid Jami Air Tiris sebagai pusat kegiatan sosial dan juga wisata budaya yang tetap menjaga nilai-nilai keislamannya. Selanjutnya pada bagian atap Masjid Jami. Pada bagian atap Masjid Jami Air Tiris merupakan bagian bangunan yang sudah mengalami beberapa kali renovasi. Perbaikan dilakukan karena kondisi fisik atap sebelumnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada bentuk aslinya, atap masjid ini dibuat dengan model limas bertupang 3 tingkat, khas arsitektur Melayu Islam tradisional di Riau. Seluruh bagian atap awalnya terbuat dari kayu asli tanpa paku ya teman-teman, hanya menggunakan pasak kayu sebagai pengikatnya atau penyambungnya. Setiap tingkat atap memiliki makna simbolik. 3 tumpang tersebut melambangkan iman, Islam, dan juga ihsan. Bentuknya yang meruncing ke atas juga mencerminkan nilai spiritual, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Meskipun kini telah beberapa kali direnovasi dengan alasan keamanan dan juga kenyamanan jemaah, bentuk dasar ciri khas arsitektur atap juga tetap dipertahankan agar keaslian dan juga identitas sejarah Masjid Jami Air Tiris ini tetap terjaga hingga. Pada bagian bangunan non sejarah selanjutnya yaitu pada lantai masjid teman-teman. Lantai masjid pada awalnya menggunakan papan kayu asli yang diukur dengan cara tradisional, misalnya dengan rentangan tangan atau merentangkan tangan ya teman-teman sebagai satuan pengukurannya. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga meningkatnya aktivitas jemaah, lantai telah mengalami renovasi dengan mengganti papan kayu dari zaman dahulu menjadi papan kayu zaman sekarang ataupun material yang lebih modern, hingga lantai tetap kuat, nyaman, dan juga aman digunakan. Namun lantai ini tetap sekarang masih berbahan kayu ya teman-teman. Walaupun sudah direnovasi, renovasi ini tetap menjaga keseluruhan bentuk dan juga nuansa kayu tradisional sebagai bagian dari jati diri masjid, agar tidak kehilangan nilai sejarah dan juga arsitektur aslinya. Selanjutnya teman-teman, yaitu terdapat pada plafon Masjid Jami Air Tiris, yang mana plafon ini dahulunya terbuat dari papan kayu tradisional yang mengikuti bentuk atap tumpang 3 khas arsitektur Melayu dan Minangkabau. Namun, seiring usia bangunan yang sudah sangat tua, beberapa bagian plafon mengalami kerusakan akibat faktor cuaca dan juga rayap teman-teman. Karena itu, plafon bagian masjid ini kini telah dilapisi. Jadi bagian dalamnya itu masih plafon asli dan juga bagian di luar yang seperti teman-teman lihat pada gambar itu merupakan plafon yang zaman modern. Jadi plafon itu dilapisi ya teman-teman. Dengan dilapisi dengan plafon baru yang lebih kuat dan juga rapi. Sambil tetap mempertahankan arsitektur serta juga bentuk plafon kayu lamanya di bagian atas sebagai peninggalan asli bangunan bersejarah ini. Baik teman-teman, pada bagian selanjutnya yaitu mengenai pagar dan juga gapura yang terdapat di hadapan Masjid Jami Air Tiris. Pagar ini merupakan bukan bagian dari bangunan asli yang memiliki nilai sejarah. Bangunan ini merupakan penambahan baru yang dibuat beberapa tahun belakangan sebagai bentuk penataan area masjid agar terlihat lebih rapi dan juga indah. Meskipun bukan peninggalan masa lalu, desain pagar dan gapura juga tetap dibuat dengan sentuhan arsitektur Melayu tradisional, sehingga tetap menyatu dengan bentuk asli masjid yang bersejarah. Baik teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Berikut merupakan seluruh hasil identifikasi mengenai bangunan Masjid Jami Air Tiris ini merupakan bersumber langsung dari gori masjid tersebut, yaitu Bapak Amiruddin Khatib yang telah lama menjaga dan mengetahui sejarah masjid tersebut. Dan juga selain itu, informasi ini juga saya peroleh dari sebuah buku Masjid Jami Air Tiris yang ditulis oleh Dr. Handus Haji Abbas Hasan yang berisi penjelasan lengkap mengenai sejarah, arsitektur, serta perubahan yang terjadi pada masjid dari masa ke masa. Kedua sumber ini menjadi dasar utama dalam penyusunan ataupun identifikasi dokumen penelitian, dokumentasi identifikasi yang saya lakukan. Bukunya bisa teman-teman lihat di gambar yang saya tampilkan, ataupun ini yang saya pegang merupakan buku fotokopian yang saya beli langsung dari pihak Masjid Jami Air Tiris tersebut.
Baik teman-teman, sampailah kita di akhir video. Demikian hasil identifikasi bangunan Masjid Jami Air Tiris yang telah saya lakukan. Melalui penjelasan ini, semoga kita semua dapat lebih mengenal nilai sejarah, arsitektur, dan juga makna budaya yang terkandung dalam masjid bersejarah ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dengan segala kesalahan yang telah saya sampaikan atau saya perbuat. Dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga hasil karya ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Saya Muhammad Refi, Prodi Pendidikan Sejarah Kamin Unjadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.